Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Nandang beserta keluarga selaku pembina yayasan, yang saya hormati Bapak Hendra Setiawan beserta keluarga selaku ketua yayasan Al-Hilal, juga para hadirin, para pengurus Laziswaf Al-Hilal, pengurus Al-Hilal semuanya yang alhamdulillah hadir menjadi pemirsa setia, insyaallah penyimak setia di kegiatan doa dan zikir akbar pesantren Al-Hilal. Tak lupa juga para donatur semuanya yang sudah berkenan hadir, yang sekian lama alhamdulillah membersamai pertemuan kita di doa akbar ini, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat selalu. Para wali santri yang sama-sama hadir di kesempatan hari ini, juga yang saya cintai dan saya muliakan, para santri di pesantren Al-Hilal, pesantren 1 sampai pesantren 8 Al-Hilal, yang semoga senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, menghafal Al-Qur'an, dan juga kelak insyaallah menjadi penerus dari agama dan bangsa ini. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sepekan berlalu alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah bisa bertemu kembali di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita. Barangkali ada yang sedang dalam kondisi lemah dan lelah menapaki jalan-jalan kehidupan, bersama kita di sini doa dan zikir akbar bersama para santri, kita kuatkan kembali, kita cas kembali keimanan kita. Mudah-mudahan setelah acara ini kondisi kita menjadi lebih baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada kekasih dan junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semuanya yang kelak syafaatnya insyaallah mudah-mudahan juga diberikan kepada kita semuanya selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya juga sahabatnya, termasuk kepada umatnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki di hari Jumat, ya, di malam Jumat, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, selepas kita melaksanakan salat maghrib berjamaah ataupun yang salat maghrib munfarid, kita semuanya bisa berkumpul dan bermuajahah di ruang Zoom doa dan zikir akbar untuk sama-sama berzikir, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita butuhkan, baik dari urusan dunia kita, urusan agama maupun urusan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui hadirnya kita di Zoom ini senantiasa melancarkan, memberikan kemudahan, pertolongan kepada kita semuanya dari 3 urusan tadi. Hadirin rahimakumullah, tentu salah satu yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan ini yang sering kita mintakan kepada Allah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma aslih li dini, dan seterusnya. Ada satu doa atau satu hal yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu Allah wa aslih li dunyaya, ya Allah perbaikinlah urusan-urusan duniaku. Jamaah rahimakumullah, kalau menyebut urusan dunia biasanya kita juga tidak jauh-jauh yang sering kita ingat adalah dalam hal urusan rizki kita yang menjadi bekal kita. Alhamdulillah kita harus senantiasa bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita tanpa melihat jumlah yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita itu jauh luar biasa atau sangatlah banyak yang tidak mungkin kita bisa hitung jumlah nikmat Allah itu. Walaupun yang terasa dalam diri kita mungkin hanya beberapa, tetapi pada hakikatnya yang Allah kirimkan, yang Allah berikan dan karuniakan kepada kita sesungguhnya jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Bahkan sesuatu yang tidak kita minta pun sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait rezeki ini, sebagaimana tema kita, rezekimu tertakar tidak tertukar, yang harus kita perhatikan adalah setiap rizki yang datang kepada kita, yang harus pertama kita perhatikan bukanlah jumlahnya,
bukanlah seberapa banyaknya, tetapi sanggupkah kita, sudah siapkah kita untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rizki yang langsung datang kepada kita, ada juga rizki yang dititipkan oleh orang lain kepada kita. Rizkinya datang dari orang lain tapi akhirnya juga sampai kepada kita. Kalau kita mau menelaah atau merenungi apa yang kita makan, apa yang kita minum, sesungguhnya itu adalah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak menanam beras, menanam padi, tapi kita masih bisa makan, alhamdulillah. Tentu ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ukur dengan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama untuk bekal ibadah kita. Jadi kalau datang kepada kita rizki, baik itu mungkin dalam hitungan kita banyak, maka yang harus kita ingat adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat dan rizki yang Allah berikan. Juga bagaimana rizki ini menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rizkinya, harusnya semakin bagus ibadahnya. Semakin banyak rizkinya, harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rizkinya, harusnya semakin banyak waktu dan kesempatan yang diberikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seringkali orang lebih fokus pada jumlahnya. Ini belum punya, itu belum punya, dikasih segini, oh ini enggak cukup dan sebagainya. Padahal itu adalah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita semuanya. Jangan-jangan kalau diberikan lebih dari itu, kita belum siap untuk menerimanya. Jangan-jangan kalau semuanya dikasih, kita belum siap untuk mensyukurinya. Jangan-jangan dengan nikmat itu justru kita terlena dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dengan rezeki itu kita lebih banyak sibuk dengan rezeki dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, melalui nasihat atau melalui waktu pertemuan yang singkat ini, saya berwasiat dan menasihati kepada diri saya sendiri, umumnya kepada semuanya, mari kita sama-sama lebih banyak memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghitung apa yang tidak kita miliki atau yang belum kita miliki, tapi bagaimana kita menghitung sejauh mana nikmat Allah yang sudah sampai kepada kita dan sudah sejauh mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah rezeki yang datang itu menjadi bekal untuk ibadah? Sudahkah rezeki yang datang itu menguatkan ibadah-ibadah kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita? Atau jangan-jangan rezeki-rezeki itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa semoga setiap rezeki yang datang kepada kita maupun dititipkan oleh Allah kepada orang lain dan sampai kepada kita, semuanya adalah rezeki yang berkah, rezeki yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih rajin beribadah, lebih rajin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih banyak mungkin sedekahnya, lebih banyak amal sosialnya untuk orang lain. Maka sekali lagi, mudah-mudahan rezeki yang demikian itulah yang sampai kepada kita menjadi berkah, dan kalaupun nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisabnya adalah hisab yang mudah. Maka jamaah rahimakumullah, sahabat Al-Hilal, para pemirsa yang setia bersama kami di doa dan zikir akbar ini, semoga sekali lagi setiap waktu, setiap saat yang Allah berikan, kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kita, lisan kita, hati kita maupun jiwa raga kita, anggota badan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, yang disebut oleh Allah sebagai hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan siapapun sekali lagi yang hadir bersama kita, yang bergabung bersama kita, baik yang sudah lama maupun yang baru, saya sekali lagi juga mengajak, mari kita sama-sama syiarkan pertemuan ini. Mudah-mudahan sekali lagi, siapa tahu dari sinilah, dari pertemuan inilah Allah membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya, pintu-pintu rizki untuk kita semuanya, baik urusan dunia kita, urusan agama kita, juga yang lebih penting dari itu adalah urusan akhirat kita. Demikian teh, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, untuk seluruh jamaah. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.